Omikron kian meluas di Indonesia. Dari hari ke hari, kasus virus corona di tanah air kian meningkat akibat penularan varian asal Afrika itu. Presiden Joko Widodo pun telah angkat bicara terkait hal ini. Lagi-lagi, ia mengimbau masyarakat tak berpergian ke luar negeri. Ia juga meminta masyarakat tetap waspada serta tidak jemawa dan gegabah. Namun, di saat yang sama, pemerintah justru membuka pintu perjalanan internasional bagi seluruh negara. Tidak ada lagi negara yang warganya dilarang masuk Indonesia demi mengantisipasi varian Omikron. Memang, pelaku perjalanan dari luar negeri yang baru tiba di Indonesia wajib menjalani karantina. Namun, pemerintah juga memberikan sejumlah dispensasi atau pengecualian karantina. Dengan catatan ini, pernyataan Presiden Jokowi seolah menjadi ironi. Imbauan Presiden Jokowi agar masyarakat menunda perjalanan luar negeri disampaikan pada Selasa 18 Januari 2022. Ia mengatakan saat ini Indonesia sedang mengalami tren kenaikan kasus COVID-19 yang disebabkan oleh varian Omikron. Jokowi juga mengimbau masyarakat agar mengurangi kegiatan di pusat-pusat keramaian. Sebisa mungkin masyarakat diminta untuk kembali bekerja dari rumah atau work from home. Menurut Jokowi, berbagai studi termasuk laporan WHO menyebutkan bahwa varian Omikron lebih mudah menular namun gejalanya lebih ringan. Pasien yang terinfeksi varian ini umumnya pulih tanpa harus dirawat di rumah sakit. Meski demikian, Presiden mewanti-wanti warga tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat diminta waspada dan berhati-hati, tapi juga tidak panik dan menimbulkan ketakutan. Masyarakat pun didorong untuk segera mendapatkan vaksinasi lengkap dan booster. Meski masyarakat diimbau untuk menunda perjalanan ke luar negeri, namun pelaku perjalanan dari luar negeri bebas masuk Indonesia. Terhitung 12 Januari 2022, pemerintah mencabut daftar 14 negara yang warganya dilarang masuk kawasan RI. Semula, sejak 30 November 2021, ada 11 negara yang masuk dalam daftar larangan. Ke-11 negara itu mencatatkan kasus Omikron dalam jumlah yang besar. Rinciannya yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Pemerintah lantas menghapus Hong Kong dari daftar tersebut dan memasukkan UK atau Inggris Raya, Norwegia, Denmark, dan Prancis ke dalam daftar. Aturan baru, pintu perjalanan internasional terbuka bagi semua negara. Itu artinya warga dari seluruh negara bisa masuk ke Indonesia tanpa terkecuali. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan, penghapusan daftar 14 negara yang warganya dilarang masuk Indonesia dilakukan karena varian Omikron sudah meluas ke 150 dari total 195 negara di dunia. Per 10 Januari 2020. Dengan kondisi demikian, pembatasan dinilai menyulitkan pergerakan dan dikhawatirkan berimbas pada stabilitas ekonomi negara. Meski membuka pintu perjalanan internasional untuk semua negara, pemerintah mewajibkan karantina 7x24 jam bagi pelaku perjalanan luar negeri yang baru tiba di Indonesia. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Satuan Tugas atau SE Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 2 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada masa COVID-19 yang berlaku mulai 12 Januari 2022. Mengacu pada SE itu, pemerintah juga memberikan dispensasi karantina baik bagi WNI maupun WNA. Bagi WNA yang berstatus kepala perwakilan asing beserta keluarga dapat diberikan dispensasi berupa pelaksanaan karantina mandiri bersifat individual. Menurut SE, dispensasi berupa pengecualian kewajiban karantina juga bisa diberikan ke WNA dengan syarat menerapkan sistem bubble dan protokol kesehatan ketat.